Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini kami berdua sedang melaksanakan penelitian yang terkait tentang literasi digital. Di sini saya Nino Sumiarsi dan rekan saya Ani Krisnawati. Kami ada tugas dari perkuliahan kami, yaitu untuk mewawancarai sekolah yang melaksanakan kegiatan literasi digital. Nah, di sini kami menuju ke SD Negeri Mojotresno karena kami anggap SD di sini sudah melaksanakan kegiatan literasi digital. Tapi sebelumnya mohon panjenengan perkenalkan diri Pak sebagai narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Ubaidillah. Saya di SDN Mojotresno ini sebenarnya sudah sejak 2017. Nah, tapi sebagai guru di sini, kemudian untuk kepala sekolahnya ya baru beberapa bulan ini. Nah, namun tentunya kaitannya dengan kegiatan literasi digital, ya, insya Allah saya bisa menjelaskan dari awal ya pengetahuan kami itu di SDN Mojotresno ini sejak tahun 2019 dulu itu ada program sekolah model dari LPMP Jawa Timur. Nah, kebetulan SDN Mojotresno menjadi salah satu sekolah model yang ditunjuk. Nah, di sana ada salah satu program istilahnya branding schoolnya. Jadi tiap sekolah model harus punya satu branding untuk sekolahnya yang membedakan dengan sekolah lain, istilahnya kekhususan atau hal yang khas di sekolahnya. Kita melihat potensi yang ada di sekolah waktu itu, sehingga dari tim menyepakati untuk mengangkat sekolah digital ini. Itu sebelum pandemi sebenarnya, sehingga alhamdulillah kita ya terbantu juga dengan program itu, karena ternyata setelah adanya pandemi anak-anak dan bapak ibu guru alhamdulillah tidak banyak kendala berarti ketika melakukan pembelajaran daring saat itu. Programnya waktu itu ya awalnya kita membuat website sekolah, terus kemudian pembelajaran pada anak-anak kaitannya dengan dunia digital. Kita waktu itu juga kerjasama dengan Google Workspace ya, jadi kita sudah punya akun Google Workspace dari sekolah. Nah, itu sebelum adanya program Belajar ID dari pemerintah, itu kita sudah punya. Setelah ada Belajar ID kita tinggal mengoptimalkan saja. Nah, itu sampai setelah pandemi akhirnya pembelajaran digital ya secara literasi digital semakin berkembang, akhirnya kita mengikuti itu. Dan yang terbaru sekarang ini kan coding KA itu ya, kecerdasan artifisial, itu juga kita masukkan. Hanya saja untuk Mojotresno karena tidak mengikuti yang program dari Boskin itu ya, sehingga kita tetap memasukkan coding KA itu di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sekolah punya kegiatan ekstrakurikuler komputer. Nah, itu kita masukkan pelajaran-pelajaran kaitannya dengan coding KA, dan yang terutama di literasi digitalnya yang kaitannya dengan pemanfaatan medsos ya, anak-anak bagaimana etika berdigital. Itu kita menyusun kurikulumnya sendiri di kegiatan ekstrakurikuler itu. Nah, kebetulan waktu itu saya guru komputernya, guru ekstra komputer, dan kalau sekarang ini Pak Andi yang meneruskan. Nah, itu awal pelajaran pertama yang kita berikan ke anak-anak tidak langsung diajari penggunaan komputernya itu bagaimana dan seterusnya, tapi lebih ke etika berdigital. Jadi etika bagaimana mereka menggunakan medsos, keamanan akun dan sebagainya itu kita ajarkan di awal agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Keluarannya atau outputnya kita harapkan ya anak-anak bisa memanfaatkan teknologi secara positif ya. Terutama siswa SD saat ini kan masuk
Gen Z bahkan mungkin Gen Alpha ya yang terbaru itu tentunya mereka nantinya sudah sangat terbiasa. Kalau hanya kita ajarkan cara penggunaan, saya rasa mereka jauh lebih lebih pintar daripada gurunya kadang ya, mereka tahu lebih dulu. Jadi kalau anak-anak sekarang itu ngajari mungkin teknik penggunaan aplikasi tertentu itu tidak seperti kalau kita ngajar orang lain ya, harus per tahap step-stepnya diajarkan. Kalau anak-anak tidak usah tunjukkan aplikasi ini namanya apa, itu mereka sudah bisa eksplor sendiri ya. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator nantinya ya mengarahkan itu bagaimana bisa memanfaatkan secara bijak teknologi itu. Oke Pak, izin bertanya Pak. Oke. Dalam kegiatan tadi kan anak-anak menggunakan komputer yang sudah tersedia di sekolah ya Pak ya. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana untuk penggunaan akunnya Pak? Akunnya anak-anak itu apakah akun dari anak-anak sendiri atau disiapkan sekolah atau bagaimana Pak? Kan ada yang namanya akun Belajar ID, ada yang ke Google Workspace ya, ada yang Gmail itu kan ya, Pak. itu dulu makanya di awal tadi kita sudah mengawalinya itu di 2019 sebelum pandemi itu sudah kita mendeploy di Google Workspace sehingga anak-anak sudah punya akun ya semacam Belajar ID itu tapi punya sekolah sendiri. Nah kita pakai akun itu. Kemudian setelah adanya Belajar ID jadi ya kita menggunakan yang program dari pemerintah Belajar ID. Meskipun dari sekolah juga ada. Itu kalau yang dari sekolah kita buatkan. Kalau yang dari pemerintah mungkin dari operator sekolah tinggal mengunduhkan akun kemudian dibagikan ke siswa. Itu teknisnya aja ke anak-anak terkait akun. Kami sebenarnya lebih menggunakan akun sekolah itu anak-anak biasanya lebih maksimal sekarang karena Belajar ID kan sekarang mulai dibatasi ya, di drive-nya dan sebagainya. Nah kalau akun sekolah alhamdulillah ini drive-nya cukup besar untuk kapasitas yang sekolah sehingga kita bisa manfaatkan. Bahkan alumni itu masih banyak yang pakai akun dari sekolah gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya mengontrol akun-akun itu sebagai admin dari sekolah. Ini akun A, si B, si C itu dipakai apa aja, drive-nya sudah berapa kapasitasnya, itu kita bisa ngecek, memantau itu semua. Jadi tetap terkontrol. Terus ini Pak, penggunaan cara sekolah masuk ke Google Workspace itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya ini istilahnya mungkin kalau di Indonesia itu semacam CSR-nya pabrik gitu ya. Jadi Google itu kan satu perusahaan, ada Microsoft dan sebagainya. Itu kita juga sudah deploy di Microsoft dulu. Nah, hanya saja kendalanya waktu itu kalau Microsoft kan akunnya itu Outlook jarang yang pakai ya, kebanyakan pakai Gmail sehingga kita coba deploy-nya ke Google Workspace dan itu bisa dioptimalkan untuk anak-anak dari segi akun dan sebagainya, apalagi setelah pandemi itu ya. Ya caranya kita deploy satu syaratnya hanya sekolah harus punya website aktif, itu aja. Kalau punya website aktif nanti bisa didaftarkan lewat cPNL-nya, itu teknisnya. Intinya syaratnya harus punya website resmi sekolah yang SCHID. Itu kalau sudah punya nanti bisa dideploykan baik ke Microsoft maupun ke Google. Itu gratis ya, tidak berbayar karena itu untuk pendidikan. Jadi syaratnya itu tadi harus punya website sekolah yang aktif. Itu nanti gratis dan kapasitas drive-nya juga cukup besar sampai 100 tera. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu guru pun sekarang kalau menyimpan data-data untuk administrasi sekolah terutama ya yang kaitannya dengan pembelajaran anak-anak. Kalau dulu kan ada tugas membuat video kan butuh drive besar. Nah, sekarang alhamdulillah kita tidak ada kendala lah untuk kapasitas penyimpanan cloud di drive itu karena masih sangat besar untuk bisa. Jadi tugas-tugas ngirim video, ngirim gambar, foto itu bisa dilakukan dan tersimpan semua di drive-nya sekolah. Untuk alumni pun juga seperti itu nggih, maksudnya untuk kapasitas penyimpanannya sama masih, Pak? Masih. Jadi 100 tera itu untuk satu sekolah. Jadi semua akun nanti kita biasanya coba filter untuk akun-akun yang mungkin sudah penggunaannya terlalu besar, nanti bisa kita batasi Pak akun.
Tapi sejauh ini masih dalam batas normal, jadi belum kita batasi. Karena biasanya anak-anak ya buat tugas untuk ngirim video apalagi sekarang posisi sekolah ada rehab pembangunan gini ya, kita kan shift pagi siang karena waktunya kelasnya tidak ada, sehingga waktu pembelajaran di sekolah kurang. Nah ini untuk yang kelas tinggi kemarin justru inisiatif dari Bapak Ibu guru sendiri, bukan dari saya, karena kadang saya mikirnya nanti terlalu berat gitu untuk anak-anak. Ternyata dari gurunya sendiri, terutama kelas tinggi yang kelas 5-6, inisiatif untuk menambahkan pelajaran lewat Google Classroom seperti waktu pandemi dulu. Jadi istilahnya pakai blended learning gitu. Jadi beberapa tugas atau materi disampaikan di Classroom, terus nanti ketika masuk siang tinggal dibahas gitu oleh gurunya. Ini inisiatif dari Bapak Ibu guru sendiri, saya tinggal mengiyakan. Jadi karena beliau sudah terbiasa gitu, mungkin sejak sebelum pandemi, dan setelah pandemi pun kita kerjasama dengan Google, ditunjuk sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Guru-guru kita latih kerjasama dengan dinas juga, jadi Bapak Ibu guru semua kita latih dan alhamdulillah sudah 100% lulus Google Certified Educator level 1 itu sudah semua. Jadi semoga nanti bisa nular gitu, bisa nular saya maksudnya. Dan ini juga alhamdulillah karena kebetulan di sekolah kami kan bantuan PC, laptop cukup banyak mulai 2019 waktu itu untuk mendukung program yang sekolah model itu. Kemudian saat pandemi juga dapat bantuan Chromebook 15, yang itu kita optimalkan, dan kemarin dapat lagi 15 alhamdulillah. Jadi satu kelas masuk lab itu sudah bisa semua gitu. Kalau dulu awal-awal kan giliran gantian gitu ya. Kalau sekarang satu kelas masuk lab itu cukup. Kira-kira apa untuk tantangan dan hambatan yang Bapak lihat selama pelaksanaan literasi digital itu gimana? Tantangan hambatan mungkin ya dari segi ini ya, sebagai kepala sekolah kita dari sisi fasilitasnya mungkin kalau dibandingkan SD lain mungkin ini sudah lebih baik ya, tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya masih merasa kurang perlu dioptimalkan lagi. Setidaknya dengan banyaknya perangkat yang ada di sini kan kami butuh ruang lebih gitu. Harapan saya kan kalau selama ini kita karena rombelnya 2 ya per jenjang per angkatan kelas itu kan 2 rombel. Pengennya itu ketika masuk lab itu bisa langsung 2 kelas gitu, jadi punya 2 ruang lab lah paling. Nah tapi sementara ini kan kita hanya punya 1, sehingga kadang masih harus bergantiannya per ruangan. Dan juga mungkin dari sisi perawatan, otomatis dengan banyaknya perangkat elektronik kita juga butuh dana perawatan yang lumayan, sehingga perlu menganggarkan tersendiri di keuangan di dana pos itu. Pak, untuk websitenya sendiri itu apakah ada yang menangani khusus untuk menangani website. Atau semua guru bisa kalau explore masuk mungkin bisa semua nih Pak? Misalnya ada adminnya tersendiri atau bagaimana Pak? Sementara ini untuk website sekolah dulu memang kita awalnya kan itu program dari sekolah model ya, sebagai branding schoolnya kita buat website. Namun untuk pengelolaan website ini kan butuh tenaga ahli lah istilahnya, yang terampil di hal itu. Tidak semua orang bisa, sehingga memang kita harus ada tenaga khusus untuk mengelola website. Nah sementara ini memang waktu itu saya masih jadi guru dan sekarang di kepala sekolahnya ya sementara ini masih saya kelola sendiri. Tapi insya Allah nanti ke depan di guru komputernya Pak Andi ini juga sebagai aset juga di sekolah ini, beliau punya keahlian lebih di bidang IT sehingga nanti bisa saya teruskan ke beliau untuk pengelolaan. Untuk pembelajarannya Pak, tadi kan panjenengan menyampaikan bahwa tidak semua kelas itu nanti bisa masuk ke dalam lab. Mungkin dalam pembelajaran di kelas Pak, ini bukan tidak masuk ke lab. Salah satu contoh dari kegiatan digitalnya dalam pembelajaran di kelas itu yang bagaimana Pak? Alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan di kelas itu bahkan jauh sebelum 2019 itu saya pertama kali 2017 ke sini itu
setiap kelas di SD Mojo Trisno sudah tersedia proyektor LCD proyektor, sehingga guru mengajar pakai laptop tayangkan ke LCD proyektor itu sudah biasa lah menurut saya di sini. Sehingga ya untuk pembelajaran kesehariannya yang pernah saya lakukan sendiri waktu itu sebagai guru ya, misalnya membuat poster yang biasanya manual kita buat dalam versi digital. Itu kadang anak lebih antusias ya, karena memang generasi mereka yang sudah sangat familiar dengan teknologi. Sehingga beberapa mungkin untuk evaluasi, misalnya untuk asesmen yang biasanya mengerjakan manual biasa di kertas ujian gitu, bapak guru sudah banyak yang pakai semacam Quizzes, Google Form itu ya, sehingga kelebihannya kan nilainya sudah otomatis gitu, sehingga mengurangi beban administrasi guru juga untuk mengoreksi dan sebagainya. Untuk masyarakatnya bagaimana Pak? Masyarakat maksudnya ini adalah orang tua. Oh, iya. Orang tuanya ini bagaimana dalam porsi dukungannya Pak? Kalau dukungan, alhamdulillah sejauh ini orang tua siswa sangat mendukung ya kegiatan di sekolah, tidak hanya kegiatan literasi digital maupun yang lainnya. Insya Allah sangat mendukung. Bahkan dulu mungkin awal-awal saja dulu yang mungkin adalah 1-2 orang tua yang kadang belum tahu, sehingga perlu kita beri pendekatan bahwa ini bagian dari pembelajaran. Itu ada cerita mungkin waktu saya ngajar itu pakai Quizzes ya. Itu kan kadang orang tua yang nggak tahu awalnya melihat anak kok main game malah diajarin. Anak saya kok diajari main game kan gitu. Tapi setelah beliaunya melihat sendiri, oh iya memang ternyata itu materi pelajaran dan itu membuat anaknya biar terbiasa. Tapi kita juga memberikan ini ya, semacam digital parenting juga ke orang tua, bahwa penggunaan HP itu juga harus ada pengendalian, terutama di rumah, pada orang tua, bahwa HP-nya anak-anak juga perlu sering-sering dipantau gitu. Jadi ya ketika anak pakai HP, kalau di rumah kalau bisa sambil didampingi. Itu juga sering kita sampaikan ketika kegiatan dengan orang tua, mungkin pas rapat paguyuban atau mungkin pas biasanya minimal kan setidaknya ngumpul orang tua itu pas rapotan itu ya. Nah itu setidaknya ya sedikit-sedikit kita sampaikan beberapa ya penggunaan literasi digital. Saya tergelitik dengan kata parenting digital tadi kemarin. Ya itu memang perlu untuk istilahnya itu ke wali murid itu, bahwa main HP itu memang harus kita batasi ya Pak. Yeah. Nah di sini terus untuk mungkin kegiatan yang di luar pembelajaran Pak, misalnya di luar ekstra atau pembelajaran, mungkin ada hasil dari putra putri di SD Mojo Trisno ini yang mungkin berhubungan dengan literasi digital Pak. Nah iya, pertama kali dulu saya waktu di sini dan juga mendampingi anak itu Olimpiade TIK. Belum pernah ada ya, sekitar tahun 2017 atau 18 Olimpiade TIK, dan waktu itu Bapak Kepala Sekolah kami waktu itu menugaskan saya untuk ikut dan mendampingi salah satu anak. Untuk yang siswanya itu ini Olimpiade menggambar tapi dari Microsoft Paint. Jadi, nah kalau gurunya membuat MPI, ya, jadi media belajar interaktif. Nah, kebetulan waktu saya juga disuruh ikut. Nah, alhamdulillah waktu itu di Jombang dua-duanya didapat Mojo Trisno ya, baik dari guru maupun siswanya, dan sampai ke provinsi itu juga dapat juara yang siswanya. Nah, itu yang ya, kegiatan di luar ini ya. Kemudian kemarin ada juga beberapa kegiatan ini. Waktu pandemi dulu kita pernah kolaborasi dengan guru-guru se-Indonesia. Waktu itu kan pembelajaran daring pakai Meet, Zoom itu kan berjalan beberapa bulan, terasa membosankan kan ya. Akhirnya kita coba inisiatif untuk gimana biar nggak bosen gitu, biar tetap seperti pembelajaran di kelas. Akhirnya kita inisiatif coba untuk pembelajaran itu ngajar dengan guru lain, sekolah lain kan bisa difasilitasi pakai Google Meet waktu itu. Nah ternyata efektif juga, anak-anak antusias, seneng gitu. Presentasi waktu itu materinya saya itu
tentang mengenal budaya Nusantara kan. Momennya juga pas Agustus kalau nggak salah itu, sehingga anak-anak presentasi tidak hanya menjelaskan Jombang, menjelaskan Jombang, terus teman saya yang dari misalnya dari Bengkulu itu muridnya yang presentasi tentang kearifan lokal di Bengkulu, yang dari Bandung, NTT gitu. Dan itu seru, anak-anak antusias ikut dari awal sampai selesai gitu. Kalau biasanya kan guru jelaskan dari mid gitu kadang ditinggal sama anaknya ya. Ternyata itu pernah melakukan sekali itu, dan itu saya anggap ya salah satu praktek baik ya dari pemanfaatan teknologi. Jadi tidak sekedar harus bisa yang pakai teknologi yang rumit, itu banyak pakai Meet biasa semua orang bisa gitu. Tinggal kita mau apa enggak menggunakan. Mungkin Mbak ini ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup ya. Banyak. Terima kasih Pak Farid atas waktu longgarnya dalam kegiatan wawancara ini. Semoga SD Mojotresno semakin jaya selalu. Dan harapan kami Pak sebagai guru yang berada di Nancau di sana itu ada pengimbasan untuk kita, misalnya seperti kegiatan apa Pak sekolah rujukan atau apa yang berhubungan dengan Google itu mungkin dari sekolah Mojotresno itu ada pengimbasan untuk guru. Nah mungkin nanti saya menjadi peserta pertama Pak yang mengikuti kegiatan tersebut. Itu harapan kami, dan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.